Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan AI Bulungan 3 generasi. Sebelum dimulai acara ini, salam hormat buat para sesepuh insani bola basket dan salam sehat di dalam kondisi saat ini. Oke, malam ini saya akan membahas masalah perpindahan pemain yang ada aturannya di dalam peraturan teknis Pemprov Perbasi DKI Jakarta. Dalam ini yang kita namakan selalu buku putih. Selama ini orang tidak mengetahui apa itu buku putih. Nah, di sini saya coba jelaskan. Di dalam buku putih itu banyak peraturan-peraturan yang telah dibuat dan dirancang oleh Pemprov Perbasi Jakarta dengan bantuan para anggota-anggota klub, masukan segala macam hingga terbentuklah buku putih. Tapi dalam malam ini saya hanya mencoba untuk membahas masalah perpindahan pemain. Yang ini kadang-kadang dianggap sepele oleh para pemilik klub, orang tua, dan sekaligus pemainnya. Di dalam peraturan buku putih yang saya garis besar ini ada 2 pasal. Yang pertama pasal 12, di situ dibahas masalah perpindahan pemain. 12A butir 1, pemain diperkenankan berpindah dari klub asalnya ke klub yang baru dengan syarat membuat surat permohonan yang ditandatangani. Dan jika sudah disetujui, bisa ditembuskan ke Pemkot dan Pemprov Perbasi Jakarta. Yang kedua, pemain tersebut dianggap sah apabila telah disetujui dan memenuhi syarat sebagai berikut. Di sini ada 3 item yang perlu dilaksanakan sama baik pemain itu sendiri maupun pemilik klub, baik asal maupun yang menerimanya. Nah, yang pertama, pemain harus membuat surat kepada ditujukan kepada klub asalnya. Terus yang kedua, klub peminat pemain tersebut harus membuat surat permintaan ke klub asal pemain itu sendiri. Setelah disetujui semua segala macam untuk 2 item itu, maka klub yang berminat terhadap pemain tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Dan di sini sudah diatur dalam peraturan teknik Pemprov Perbasi Jakarta. Yang pertama, untuk kompensasi pembinaan. Kalau divisi 1 itu dikenakan biaya sebesar 5 juta rupiah, divisi 2 4 juta rupiah. Kelompok umur 14 dan 18 tahun itu dikenakan kompensasi pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Dan kelompok umur 12 dikenakan kompensasi pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk veteran itu tidak diatur masalah pembinaannya, uang kompensasinya, cuma harus ada surat pindah dari asal klub dia bermain. Ada lagi di sini dicantumkan juga pemain yang berasal dari pemain amatir yang beralih ke pemain profesional. Dia harus membayar kompensasi pembinaan sebesar 15 juta rupiah, itu minimal. Nah, jadi di sini secara garis besarnya hanya itu 2 yang perlu dipenuhi. Tapi kadang-kadang ada yang perlu kendalanya. Yang pertama, jika dalam permohonan surat pertama tidak direspon atau tidak dijawab oleh klub asalnya, maka klub yang berminat terhadap pemain tersebut bisa mengajukan surat itu kembali di saat di bulan keempat terakhir. Dan malam ini ada kurun waktu selama 3 bulan. Nah, setelah ditunggu bulan keempat, jika tidak ditinjau lagi atau tidak dijawab lagi oleh klub yang asalnya, maka pemain tersebut atau klub tersebut asal bisa mengajukan kembali yang surat selanjutnya.
di mana ini bisa dikirim kembali pada akhir bulan ke-8. Dan begitu juga selanjutnya, bila tidak ada tanggapan daripada klub asal, dia berhak lagi ngirim surat lagi kepada klub asal itu di akhir bulan ke-12. Jadi kalau dihitung-hitung semua jenjang waktunya adalah 1 tahun. Dan jika permohonan itu selama 1 tahun tidak direspon oleh klub asal, maka pemain tersebut secara tidak langsung sudah menjadi sah pemain yang baru, dan harus dibuat surat keluarnya dan ditembuskan kepada pimpinan Pemkot Perbasi Jakarta dan ditembuskan kepada Pemprov. Jadi dianggap ini selesai setelah menjalani masa kurun 1 tahun. Oke, itu tadi yang pertama. Yang kedua masalah pasal 12B. Nah, di sini dibahas masalah perpindahan pemain antar klub berbasis kesepakatan kerja. Tetap ini kita prosedur ini mengacu pada pasal 12A, di mana pada buku pedoman teknis tersebut. Terus masalah kompensasi ini bisa dibicarakan kesepakatan masing-masing. Walaupun tadi sudah diberi aturan nilai-nilainya, tapi atas berbasis kerjasama ini semua masalah status perpindahan pemain bisa dijalankan. Dan saya pikir hanya itu aja yang perlu saya bahas dalam hal ini, karena saya cuma membahas masalah status pemain yang ada dari klub ke klub hanya sekitar DKI Jakarta. Oke, terus selanjutnya sementara saya ini dulu. Kalau ada yang mau bertanya-tanya, kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti akan saya buatkan PR. Oke, mungkin kurang jelas tadi pembahasannya. Saya coba jelaskan lagi. Masalah perpindahan pemain dari klub asal dan ke klub baru. Setiap pemain itu berhak berpindah dari klub asal ke klub barunya dengan syarat mengajukan surat permohonan kepada klub asal. Dan jika sudah disetujui, surat tersebut ditembuskan ke Pemkot atau Pemprov. Yang kedua, setelah surat tersebut disetujui, maka ada satu hal lagi yang perlu dilaksanakan sama klub asalnya, klub penerimanya. Ada 3 item yang perlu diselesaikan. Pertama, surat itu tersebut sudah disetujui sama klub asal. Kedua, tim yang berminat juga harus membuat surat kepada klub asal pemain itu tersebut. Dan yang ketiga, melakukan pembayaran kompensasi pembinaan. Dan di sini sudah diatur nilai-nilainya. Kalau untuk divisi 1 itu sebesar 5 juta rupiah, divisi 2 4 juta, kelompok umur 14 sampai 18 3 juta rupiah, dan kelompok umur 12 1 juta rupiah. Kalau untuk pemain-pemain veteran ini sini tidak diatur masalah nilainya untuk kompensasi pembinaan, tapi harus ada surat pindah, dan ini mutlak dilaksanakan oleh pemain veteran. Sedangkan untuk pemain amatir yang berpindah ke profesional, tim yang menerima itu atau klub yang baru yang menerima minimal harus menyediakan uang sebesar 15 juta rupiah untuk uang kompensasinya. Dan apabila kedua unsur ini sudah dipenuhi, maka pemain tersebut sudah sah menjadi pemilik klub yang baru. Nah, terkadang di sini timbul kendala-kendala yang masalah surat menyurat. Nah, di sini ada aturannya. Yang pertama, kalau surat pertama tidak direspon atau tidak dijawab oleh klub asal, maka pemain tersebut atau klub yang berminat bisa mengajukan surat kembali dengan durasi waktu 3 bulan. Jadi di bulan keempatnya baru bisa mengajukan surat kembali. Dan kalau sampai kurun waktu tersebut masih belum ada tanggapan, maka dia boleh mengirimkan kembali untuk yang ketiga kalinya di akhir bulan ke-8.
Dan di saat kita tunggu sampai dengan akhir 8 tidak ada respon juga dari klub asal, maka pemain tersebut atau klub yang berminat bisa mengajukan kembali. Nah, ini pada akhir bulan ke-12. Jadi kalau dihitung-hitung rata-rata hampir 1 tahun kita mengajukan surat. Jika ini tidak direspon kembali oleh klub asal, maka dianggap perpindahan ini sudah sah. Dan ini harus perkumpulan itu harus mengeluarkan surat yang mana nanti akan ditembuskan ke Pemkot dan Pemprov. Jadi ini batasan-batasan yang perlu diingat sama baik pemilik klub maupun orang tua. Di sini saya jelaskan masalah perpindahan pemain hanya sebatas pemain asal klub dan asal penerima. Jadi tidak ada hubungannya dengan sama orang tua. Jadi kalau klub asal sudah mengizinkan, maka pemain tersebut berhak untuk bermain di klub yang baru. Jelas dong? Silakan, saya kasih waktu hanya cuma 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya-tanya, saya coba jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, nanti akan saya buat PR dan saya akan kirimkan melalui chat kembali. Oke, kita kembali lagi dengan AI Bulungan 3 generasi. Ini kalau saya lihat dari ininya tidak ada tanya. Oke, saya cuma mau menceritakan beberapa pengalaman yang saya alami selama saya menjalani panitia kompetisi. Dulu saya ingat pernah kejadian, itu kejadiannya di Gor Cilandak. Ada salah satu klub, beberapa pemain tidak bisa main terpaksa karena masalah kendala status pemain kepindahan. Tapi akhirnya semuanya terselesaikan karena berbasiskan saling menyadari kalau ini semuanya step-step ini harus dijalani. Dan terpaksa pada tahun tersebut pemain tersebut tidak bisa main. Dan alhamdulillah saya setelah ketemu lagi beberapa tahun kemudian, saya ingatkan itu semua, masalah itu semua, langsung dia menanggapinya dengan positif. Dan memang benar itu pemain ada mempunyai attitude yang baik, karena itu terbukti sekarang dia masih main di istilahnya Kobanita atau Putri ya. Dan pemain tersebut menjadi andalan. Memang walaupun dia bermainnya juga bagus, tapi punya attitude yang bagus. Dan inilah terus dia mencoba untuk mengikuti aturan yang bagus. Alhamdulillah dia bilang itu sebagai kenangan aja, dia bilang. Terus contoh yang pertama. Nah jadi dalam kesempatan ini saya coba bukan mengingatkan, kita saling sharing. Sebenarnya tolonglah semuanya dipahami dalam ini. Kalau klub asal dan klub penerima yang kadang-kadang menjadi konflik, yang akhirnya yang menjadi korban adalah pemain itu sendiri. Dan kita coba nanti untuk selanjutnya jangan sampai ini terjadi kembali, karena kasihan. Sebenarnya anak itu bermain hanya untuk nyari kesenangan. Dalam arti kata dia temannya pindah ke sana, dia ikut pindah. Yang pada akhirnya karena nggak tahu aturan semua segala macam, bermasalah dan anak tersebut tidak bisa bermain. Tapi ada juga seperti beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami juga, karena ada saling kesadaran antara kedua klub, akhirnya terjadi diskusi yang pada akhirnya memang nggak sampai setahun, cuma beberapa bulan dia bisa bermain kembali. Tapi dengan syarat yaitu tadi kompensasi itu semua dijalanin. Salah satu contohnya surat asal klubnya sudah dikeluarkan, yang kedua masalah kompensasinya sudah dijalankan. Ini sebenarnya tidak baik dilakukan, tapi ya inilah semua bisa diselesaikan semua dengan musyawarah. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah kita semua sekarang mulai belajar dengan pakai aturan-aturan yang udah
jelaskan dan sudah dibuatkan bukunya. Bagi pemilik klub atau orang tua yang membutuhkan buku putih, kebetulan saya punya soft kopinya. Nanti kalau perlu bisa dicat ke saya coba bisa kasih. Karena memang ini saya pernah diamanatkan sama Selatan kalau memang ini dibagikan. Tapi kebetulan waktu itu saya dapat beberapa, terus sudah saya kembali bagikan ke klub-klub yang membutuhkan. Sekali lagi, jangan pernah menganggap remeh apa arti dari ada buku putih. Karena di saat kita meremehkan semua aturan-aturan yang kita sudah dibuat, nah, akibatnya adalah anak itu sendiri. Nah, ini jadi buat perhatian juga pemilik klub atau manajer klub atau pelatih yang menggampangkan semua segala cara. Ini pelan-pelan kita hindari. Kita coba proses ini yang sebenarnya. Memang waktunya perlu lama, 10 tahun. Tapi ya itulah aturan. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akan tutup nih. Karena nanti yang kedua, nanti mungkin konten yang kedua nanti akan saya coba buat masalah yang lainnya yang ada di buku putih ini. Karena tidak terlalu luas bahasanya, karena memang saya cuma tidak mau ini gara-gara saya bicara ini semuanya menjadi kompleks. Saya tidak mau. Saya mau adanya cuma yang hal-hal yang kecil aja yang gampang dipelajari tapi susah kadang-kadang dijalankan. Oke, ada lagi. Ini kemarin banyak klub-klub yang bermasalah di tahun 2019. Yang saya dengar tuh ada klub mana itu. Untung 2020 sudah berjalan. Nah 2021 saya tidak tahu nanti ada kapan dan akan ada masalah lagi atau tidak. Kalau nggak ada yang bertanya, saya pikir cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan atau kurang jelas dalam menjelaskan masalah ini, karena pada dasarnya saya hanya untuk mencoba belajar mengasih sedikit ilmu kepada pemilik klub yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan khususnya buat saya sendiri. Berikutnya nanti saya coba buat konten yang kedua tapi dengan mengundang narasumber ya, mungkin salah satunya adalah pemain atau mungkin juga bisa teater officialnya atau mungkin juga wasitnya. Kita lihat nanti kondisi kedepannya. Yang pada intinya acara ini dibuat dari kita dan untuk kita. Bila ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya selalu semuanya dalam kondisi begini kita semua harus prihatin tapi tetap sehat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.